Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi terbaru ya, terkait kompetensi teknis untuk analis SDM aparatur dan peranata SDM aparatur. Jadi, surat edaran Menpannya itu sudah terbit ya teman-teman. Ini per 30 Oktober 2023 ini kisi-kisi terbaru ya, terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Nah, sebelumnya saya berterima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menginformasikan kepada saya terkait surat edaran ini, karena saya itu pribadi teman-teman kurang update sebetulnya untuk mengikuti perkembangan kepegawaian lagi ya teman-teman, karena peraturan baru tuh terlalu banyak teman-teman. Jadi saya agak kewalahan untuk mempelajari peraturan baru tersebut dan kemudian diterapkan di tempat kerja saya. Jadi untuk membuat video seperti ini tuh saya sangat susah sekali menemukan waktu luang. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi untuk analis sumber daya manusia, aparatur ahli pertama itu ada di nomor 33 kisi-kisinya, dan untuk peranata sumber daya manusia aparatur terampil itu ada di nomor 267 kisi-kisinya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk kemampuan umumnya di sini sudah dijelaskan ya. Maksud saya disebutkan peraturan apa saja yang bisa teman-teman pelajari. Ya, jadi di sini ada tentang ASN, Undang-Undang Nomor 5, kemudian manajemen PNS, PP Nomor 11 tahun 2017, kemudian di sini ada perubahan dari PP 11 tahun 2017 ini. Kemudian di sini ada tentang manajemen P3K ya. Ini manajemen P3K. Kemudian ada di ini yang baru teman-teman di poin nomor 5. Jadi poin nomor 5 ini adalah permenpan baru terkait jabatan fungsional yang kemudian mengubah semua peraturan jabatan fungsional yang lainnya termasuk analis SDM dan Pranata. Jadi adanya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini sebetulnya teman-teman tidak menghapus secara keseluruhan Permenpan yang lama gitu ya. Misalnya analis SDM aparatur ada di Permenpan 37 ya, tahun 2020. Nah, itu tidak menghapus semuanya teman-teman. Jadi dari Permenpan 37 tahun 2020 itu masih ada pasal yang berlaku gitu yang masih digunakan sekarang. Nah, jadi nomor 5 ini yang masih baru ya teman-teman di kisi-kisi P3K tahun ini. Di sebelumnya itu belum ada peraturan ini masuk. Kalau nomor 1 sampai 4, poin 1 sampai 4 ini teman-teman di tes sebelumnya itu ada kok masuk ini, yang 1 sampai 4. Jadi untuk teman-teman yang pernah mengikuti tes P3K pasti sudah tahu ya model soalnya seperti apa. Oke, untuk kemampuan umum, analis SDM dan Pranata itu sama ya teman-teman untuk kemampuan umumnya. Kita lihat untuk kemampuan khususnya. Kita lihat yang punyanya analis SDM dulu ya. Nah, untuk kemampuan khususnya di sini saya lihat teman-teman masih kebanyakan seputar manajemen PNS sebetulnya. Manajemen PNS dan manajemen P3K. Jadi nomor 2, 3, 4, 5, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, penggajian tunjangan, pemberhentian, jaminan pensiun, perlindungan, ini masih terkait manajemen PNS. Kemudian kalau kita mau bicara tentang Undang-Undang ASN, di Undang-Undang ASN itu juga dijelaskan semua ini teman-teman. Ya, kecuali mungkin poin nomor 1. Poin nomor 1 mungkin kita harus belajar tentang peraturan ini ya, yang poin 5. Oke. Penugasan ASN juga rasanya pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya, pengembangan kompetensi juga, cuti ASN, ini sudah lama banget saya pernah bahas. Kemudian SI ASN juga pernah saya bahas sebelumnya, sistem informasi ASN ya. Ini tuh terkait apa namanya? Ini tuh ada di Undang-Undang ASN dan manajemen PNS dan manajemen P3K. Ini adalah manajemen talenta, reformasi birokrasi dan zona integritas.
ya. Kalau saya perhatikan ya teman-teman, kisi-kisi tahun ini rasanya itu lebih detail daripada sebelumnya. Kalau saya lihat ya. Atau menurut teman-teman sama aja? Ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh kayaknya lebih detail aja gitu. Nah, kemudian nomor 21 struktur kelembagaan, tata laksana proses bisnis kerja atau instansi kelembagaan ASN dan atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja. Nah, poin 21 ya, 21 sampai 23 ini teman-teman, kemungkinan soal-soalnya itu kayak tahun lalu gitu loh, yang terkait dengan materi kuliah lagi. Terkait dengan materi SDM secara umum. Ya, yang ini. Yang poin 21, 22, 23. Kalau saya perhatikan, kelembagaan ASN atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi. Oke. Jadi ini ya teman-teman. Jadi mayoritas yang ada di sini di kisi-kisi analisis SDM aparatur ini sudah pernah saya bahas. Tapi nanti kita pelajari sama-sama lagi. Tapi yang jelasnya yang saya akan bahas itu adalah poin nomor 5, karena ini belum pernah saya bahas nih. Sampai sekarang pun saya masih mempelajari peraturan ini, teman-teman. Ya, saking banyaknya peraturan baru itu saya pribadi juga kewalahan pelajarinya dan berusaha mengerti penerapannya. Oke, ini untuk analisis SDM aparatur ya. Kemudian untuk peranata SDM aparatur. Nah, untuk peranata SDM aparatur, kemampuan khususnya sama kurang lebih aja ya. Cuma peranata ini lebih sedikit dibanding analis. Ya kan? Analis kan ada 23 nih. Kalau peranata cuma sampai 20. Nah, sama ya teman-teman, berarti kita harus mempelajari permenpannya peranata dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang baru. Kemudian, nah ini yang beda nih. Di Pranata ada pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian ASN. Ini tidak ada di materinya analis. Ya, ini khusus Pranata. Kemudian poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai di 19. Ini tuh masuknya di Undang-Undang ASN, Manajemen PNS, Manajemen P3K. Kenapa kita harus mempelajari Manajemen P3K juga teman-teman? Karena ini sebutannya ASN. ASN kan terdiri dari PNS dan P3K. Itulah kenapa teman-teman di sini sudah disebutkan di kemampuan umumnya bahwa yang masuk itu adalah peraturan Undang-Undang Nomor 5, PP 11 tentang PNS, kemudian PP 49 tentang P3K. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi ibaratnya di kemampuan umum ini bahasa globalnya dan kemudian dirincikan di kemampuan khusus. Jadi ini penjabarannya teman-teman dari kemampuan umum. Oke. Nah, kemudian di Pranata juga masuk sistem informasi ASN. SIASN ya teman-teman, itu juga sudah pernah saya bahas sedikit di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, saya rasa mayoritas materi di sini tuh sudah pernah saya bahas ya. Tapi nanti saya coba buatkan video terutama tentang ini, karena ini tuh tidak pernah saya bahas. Nah, ini dulu yang penting kita pelajari. Kalau teman-teman mau pelajari materi-materi yang lainnya ini, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang tentang P3K itu. Itu kan urut teman-teman ya. Saya urutkan itu mulai dari poin nomor 2 sampai kemudian perlindungan itu saya jelaskan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang saya bisa bahas di video kali ini tentang kisi-kisinya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung terkait kisi-kisi ini, teman-teman download ini aja loh teman-teman. Teman-teman download ini aja peraturannya. Kalau teman-teman males banget download ini, ya lihat aja video saya. Itu saya rasa sudah sedikit menggambarkan ya terkait materi-materi ini teman-teman. Oke. Ya, itu dulu ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita mulai belajar. Nah, saya akan berusaha ya teman-teman untuk membuat video untuk kalian, dan saya juga berusaha untuk meluangkan waktu, mudah-mudahan sempat ya.
Mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau saya slow respon. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga teman-teman sukses semua ya tes P3K-nya nanti. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.